Qala al-anwar matayal qulubi wal asrar. Al-anwar jamak plural daripada nur, cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya itu adalah pecahan daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ilmu ma'rifatun nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah meniupkan ruh yang suci, yang kemudian ia sebut namanya Ahmad, maka ia berikan dia pakaian bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menataplah kepada sang nur itu. Jika kita ditatap oleh seseorang yang mulia, adakah ia kita cintai atau kita segani? Maka kita berkeringat. Ini analog kiasnya. Maka sang nur pun berkeringat. Keringatnya mengeluarkan cahaya. Cahaya itulah yang disebut pecahan al-anwar. Cahaya-cahaya nur Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darinya lah alam semesta tercipta. Darinya lah surga, neraka, arash, semuanya tercipta. Bahkan dikatakan dalam kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, yang berjudul Sirrul Asrar, bahwa arash baru dicipta setelah Allah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4000 tahun. Maka seringlah kita bertanya kepada murid, pada para santri, bahkan ikhwan para masyayikh, lebih utama manakah arash atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya pun mau tanya kepada orang Malaka ini, lebih mulia Nabi Muhammad atau arash? Arash? Lebih dahulu nur Sayyidina Muhammad SAW atau arash? Arash itu dicipta dari nur zatnya Sayyidina Muhammad SAW. Maka saya tanya lagi, mana yang lebih mulia? Arash itu Baitur Rahman, maka disebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Kasih istawa. Istawa secara harfiah artinya merata-rata, menyamakan, meratakan. Apa yang ia ratakan? Rahmaniyahnya. Maka disebut istawa. Tapi sayang sekali orang-orang yang terhijab kalbunya dengan akal, fikiran dan syahwat debatnya, dia berdebat mengenai istawa tapi melupakan Ar-Rahman. Lihatlah hari ini orang yang mengaku aswaja ahlus sunnah wal jamaah, tapi dia sibuk berdebat apa itu istiwa. Boleh, tapi jangan berdalam-dalam. Ilmu kalam itu obat. Obat itu pada dasarnya racun. Dia hanya diberikan jika ada orang berfikir tentang tajsim. Dia jisimkan Allah. Dia bayangkan Allah bertempat. Barulah kita bahas ini. Jika orang tidak bahas ini, kita tidak perlu ungkapkan, bentangkan makna istawa. Karena istawa, kata Imam Muhammad Ali Al-Qari, maknanya lebih dari 15. Ada 15 makna. Kenapa yang terang tidak diambil? Sedangkan di samping saya ada Ustadz terang, guru terang, beliau dari Sarawak, ya. Mata Allah fi hayatih, ya. Kenapa yang sudah terang Ar-Rahman tidak diambil? Samping kita juga Syekh Abdul Rahman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Juga ada Datuk guru semuanya. Semoga Allah berkahi mereka semua. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman. Namun beberapa ahli ma'rifat mengatakan Allah menamakan Nabi Muhammad SAW dengan nama dirinya. Wabil mu'minina raufur rahim.
Ia terhadap orang beriman sungguhlah rauf, pengasih, sayang. Jika Rahim menjadi nama Sayyidina Muhammad SAW, maka Rahman pun jua. Tapi kita tidak katakan dialah yang bersemayam di atas aras. Cukup kita katakan bahwa Sayyidina Muhammad SAW diizinkan Allah untuk bermunajat di atas aras. Maka al-arsyu bukanlah tempat Allah bersemayam seperti yang dibayangkan orang awam. Tapi itu adalah tempat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukuplah kita tinggalkan ikhtilaf jidal mengenai hal itu. Serahkan yang mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-anwar, cahaya-cahaya itu, mataya. Mataya secara harfiah berarti rakaid, kendaraan. Tapi itu bahasa lama. Kendaraan berarti alat, media. Maka saya menerjemahkan al-anwar adalah alat. Kita ambil maknanya. Kendaraan kereta yang kita gunakan itu alat untuk menyampaikan. Tapi banyak orang mencari cahaya. Dia lupa dengan sumber cahaya. Dia cari al-anwar, dia lupakan nur. Dia cari nur, dia lupakan Sayyidina Muhammad SAW. Al-anwar, matayal qulubi wal asrar. Maka cahaya-cahaya itu adalah alat. Supaya kolbu dapat membaca, dapat melihat wal asrar. Ini yang pernah kita tanyakan juga kepada beberapa ikhwan. Apabila kita pegang kitab, tapi tidak ada lampu, tidak ada cahaya, apakah mata mampu membaca? Kita tidak sanggup membaca. Iblis yang bernama malaikat Harith, bernama juga dengan Azazil, dia sudah banyak berzikir, banyak ibadah. Tapi al-anwar, tidak ada nur Sayyidina Muhammad SAW pada kalbunya. Maka berwirid, beriadah tidak cukup. Mesti mengenal Sayyidina Muhammad SAW. Apabila orang tidak kenal nur Sayyidina Muhammad SAW, terjadilah seperti orang yang beribadah 500 tahun. Orang ini bukan bersisa. Orang ini nanti dihisap di hari kiamat. Lalu Allah kalamkan kepada malaikat. Kullahu, katakan kepadanya. Adkhil al-jannah birahmatillah. Masuklah surga dengan rahmat Allah. Langsung kepalanya diangkat. Dan dia kemudian protes. Dia mengatakan, Ya Rabb, adkhilni bi'amali. Masukkan aku dengan amalku. Aku, mataku tidak pernah bermaksiat 500 tahun. Kepalaku sujud terus selama 500 tahun. Allah kemudian berkalam kepada malaikat. Wahai malaikat mizan, penimbang amal. Ambil satu biji matanya. Timbang dengan semua amalnya 500 tahun. Hadis ini hadis hasan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Lalu malaikat patuh kepada Allah, diambillah satu mata. Bukan dua, satu biji. Ditimbang dengan semua sujudnya, rukuknya, tasbihnya. Ternyata orang ini tidak setiap detik bertasbih. Tidak setiap saat bertasbih. Tidak setiap saat dia berzikir. Sedangkan mata dia pakai setiap detik. Tapi Allah masih angkatkan, satu amal dikasih 10, maka ditimbang sama. Apa kata Allah? Malaikatku ambil biji mata satu lagi. Langsung dia sujud mengatakan, Ya Rabb, hasbunallah wa ni'mal wakil. Adkhilni jannataka birahmatika. Masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu, bukan dengan amalku. Dia terlambat dapat nur. Jika dia dapat nur di dunia, dia tidak berani mengatakan itu. Makanya sang nur mengatakan,
Nurul Anwar bersabda, kamu tidaklah masuk surga, la yadkhulul jannah ahadukum bi'amali. Kamu tidak masuk surga dengan amalmu. Sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah. Inilah polosnya sahabat. Sahabat itu polos. Mereka tidak menyimpan yang aneh-aneh di kolbunya. Engkau juga demikian wahai Rasulullah. Ya, sahabat yang bertanya ini lupa bahwa kunci surga ada di tangan Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengatakannya. Nabi mengatakan, bala, tentu. Tapi Allah meliputi aku, yataghammadani Allah birahmati. Allah melebur aku dalam rahmatnya. Nabi tidak mengatakan, seandainya beliau mau, beliau mengatakan, ana rahmatullah. Tapi beliau hanya mengatakan, inilah adabnya seorang Nabi Muhammad SAW. Allah meleburkanku, meliputi aku dengan rahmatnya. Jika rahmat Allah meliputi Sayyidina Muhammad SAW, adakah terlihat di situ makhluk? Kullu man 'alaiha fan. Semua aja binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah rahmaniyah ya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat akhirnya bermakrifat. Maka mereka yang mendengarkan kalam ini tidak akan berani mengatakan, ya Rabb, masukkan aku surga dengan amalku. Tidak berani. Ya. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Maka dengan cahaya kalbu dapat membaca isyarat-isyarat Allah. Wal asrar. Asrar jama' daripada sir. Sir itu adalah maktabatul ruh, di mana ruh menyimpan maklumat-maklumat yang disebut ilmu laduni. Sebenarnya setiap saat, setiap detik Allah menurunkan ilham Rabbani ke dalam ruh, tanpa huruf, tanpa suara, bila harfin wala sautin. Namun maknanya disimpan di dalam sir. Lalu kolbu yang bening akan mampu membacanya. Barulah dia menjadi pengetahuan ma'rifat. Barulah menjadi kitab Al-Hikam. Barulah menjadi kitab Ihya Ulumuddin. Barulah jadi kitab Minhajul Abidin. Setelah dia dibaca oleh ruh, oleh kolbu. Dan kolbu tidak mungkin membacanya kecuali jika ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara kita hendak melimpahkan nur dalam kolbu? Karena nur bukan milik kita, tapi milik Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah pemilik nur langit dan bumi. Langit itu sebutan lain untuk ruh. Bumi itu sebutan lain untuk tubuh. Tubuh ini dari bumi, ruh bertempat di langit sana. Maka boleh disebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah sumber cahaya ruh dan jasad. Maka kita meminta kepadanya. Dan Allah memberikan jalannya. Apa jalannya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, dialah nurku. Bersolawatlah kepadanya sekali. Maka nurku Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku limpahkan kepadamu 10 kali. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat dengan nurnya 10 kali. Maka orang-orang yang kolbunya kurang mendapatkan cahaya, perbanyaklah salawat kepada sang cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.